Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa balik lagi. Sekarang kita akan flashback dulu ke beberapa materi yang mungkin semester 1 sudah disampaikan mungkin ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai fungsi linear, kuadrat, dan rasional. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi linear. Ada 3 bab, 3 materi. Fungsi linear, you can describe the topic of the section here. Jadi kita akan, ini abaikan aja ya, you can describe. Oke, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ada quotes, jadi ikhlas dalam matematika itu adalah diibaratkan sebagai angka 0. Jadi yang berapapun jika dibagikan dengan angka 0 maka hasilnya tidak terhingga. Jadi ikhlas itu sebenarnya tidak terhingga gitu ya, yang namanya ikhlas gitu ya. Jadi kalau yang ada yang bilang aku ikhlas tapi masih ada sedikit keraguan di hatinya, itu masih belum dikatakan ikhlas secara sepenuhnya. Mungkin untuk quotes pagi ini atau kali ini adalah ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kita langsung masuk ke fungsi linear. Oke, fungsi linear. Jadi dulu kan fungsi linearnya itu berhubungan dengan sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel. Nah, sekarang fungsi linearnya ya fungsi gitu ya. Kita bahasnya sebagai fungsi gitu ya. Di sini ada sebuah grafik di Cartesius, yaitu ada Y dan X, di mana ini menunjukkan sebuah garis dari Y sama dengan AX plus B atau yang sering kita sebut sebagai fungsi linear. Oke, jadi fungsi linear itu apa? Ya, flashback lagi. Jadi fungsi linear itu sebenarnya sering ditulis sebagai Y atau sama dengan fx. Jadi biasanya ditulisnya Y aja gitu, Y sama dengan gitu ya, atau fx sama dengan ya antara dua ini gitu ya. Nah, dengan fx atau Y gitu ya, di sini saya tuliskan fx sebagai tulisannya adalah ax plus b gitu ya. Jadi bentuk umum dari fungsi linear itu adalah fx sama dengan ax plus b atau Y sama dengan ax plus b, di mana a dan b itu elemen bilangan real. Jadi huruf a dan b itu termasuk ke dalam angka yang masuk ke dalam bilangan real gitu ya, di mana a itu tidak boleh 0. Jadi si huruf a ini tidak boleh diisi dengan angka 0. Dan X adalah semua domainnya adalah X bilangan real, di mana semua X memenuhi semua angka memenuhi huruf X gitu ya. Oke, jadi fungsi linear ini kadang juga disebut sebagai fungsi polinom atau suku banyak. Nanti next akan kalian pelajari di materi di tingkat selanjutnya gitu ya, suku banyak atau polinom dalam suatu variabel X gitu ya. Nah, di dalam grafik ada istilah baru nih yang akan Ibu kenalkan, yaitu yang namanya absis. Absis itu adalah sumbu X, yaitu sumbu horizontal, di mana kalau misalnya berdasarkan fungsinya ax plus b, si x itu dituliskan sebagai x sama dengan min a per b gitu ya. Nah, di mana sih posisinya si absis ini? Jadi absis ini dituliskannya di situ. Sorry, sebentar. Oke, ini. Jadi absis ini di horizontalnya, kemudian ada yang namanya ordinat. Bukan pakai K ya, bukan koordinat tapi ordinat, pakai O gitu ya, yaitu sumbu Y yang ada di Cartesius gitu. Nah, kemudian fungsi fx sama dengan ax plus b, atau bisa juga ditulis Y sama dengan ax plus b, dapat juga ditulis sebagai Y sama dengan M
X ditambah A atau Fx ditambah sama dengan Mx ditambah A. Huruf M ini sering disebut sebagai gradien. Ini hubungannya dengan nanti persamaan garis. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas gimana sih cara menentukan rumus fungsi linear. Nah, untuk menentukan rumus gitu ya. Jadi si fungsi linear itu jika ada soal di mana kita harus menentukan bagaimana rumus fungsi linearnya gitu ya. Contohnya kayak di sini. Nah, misalnya tentukan rumus fungsi linear f. Jadi nama fungsi linearnya adalah f, maka sering disebutnya fx gitu ya. Ditulisnya fx dari tabel ini. Nah, di sini ada tabel x dan fx, di mana jika fungsi linearnya dimasukkan x, maka hasilnya jadi x min 1, maka hasilnya jadi fx-nya x min 2. Kemudian kalau misalnya di sininya 2, x-nya diganti 2, maka jadi 8. Di sini seperti ada kesalahan, harusnya di sini 1 ya. Tapi kita cek aja nanti. Oke. Nah, jadi ditulisnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya jadi f sama dengan min 1, f sama dengan min 1 itu f min 1 itu apa? Jadi dalam fungsinya dimasukkan huruf huruf min 1, angka min 1. Oh, huruf ya. Nah, di sini kemudian F2, jadi dalam fungsinya dimasukkan, maksudnya dimasukkan itu disubstitusikan atau diganti semua huruf X yang ada di fungsi Fx ini dengan angka min 1 dan 2. Nah, ini adalah hasilnya atau sering disebut dengan range gitu ya, RF gitu ya. Range. Ini RF. Nah, gitu ya. Nah, kita cari rumusnya gimana ya gitu ya. Lakukan rumusnya. Di sini kita ingat kalau fungsi linear itu adalah bentuk umumnya adalah fx ditambah sama dengan ax plus b. Gitu ya. Maka patokannya adalah bentuknya seperti ini. Ya, patokannya seperti ini. Fx sama dengan ax plus b. Yang ini. Maka kalau dari nah kan saya salah. Di sini harusnya min 2, tapi nggak apa-apa, kita pakai min 1 aja di sini. Jadi tadi di tabel itu kita tahu kalau jika x-nya min 1, maka fx-nya sama dengan min 1. Atau ketika x yang ada di sini kita ganti dengan min 1, jadi f sama f min 1 gitu ya. Maka hasilnya adalah jadi min 1 gitu maksudnya. Nah, berarti cara membuat rumusnya gimana? Berarti kita harus cari nilai A yang ini, kemudian yang B. Gitu ya. Cara carinya pertama satu-satu dulu. Kita tulis rumus umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Kemudian kita masukin. Tadi kan sudah kita tahu nih kalau x itu bisa diganti dengan angka min 1. Nih ya. Nih, x ini bisa diganti dengan angka min 1. Maka kita masukkan min 1, kita ganti huruf x yang ada di persamaan fx sama dengan ax plus b dengan min 1. Oke, kemudian, nah kalau dituliskan seperti ini, fx-nya itu jadi min 1 dari mana? Dari sini ya. Kemudian A-nya tetap ditulis karena kita mau cari nilai A-nya. Kemudian X-nya ganti min 1 ditambah B. A dikalikan min 1 itu hasilnya jadi min A ya. Maka di sini si 1 sama dengan gitu ya. 1 sama dengan min A plus B itu adalah persamaan baru yang ke-1 gitu ya. Kemudian untuk X-nya 2 dan hasilnya adalah 8 fx-nya gitu ya. Jadi kalau dituliskan jadi F2 sama dengan 8, maka rumusnya B-nya gimana gitu ya. Jadi kita masukkan persamaannya, kemudian kita tulis persamaan fx sama dengan ax plus b-nya, huruf x-nya ganti, fx-nya ganti dengan 8 gitu ya.
fx-nya dengan 8, kemudian a-nya x, yaitu ganti dengan 2. Maka hasilnya akan seperti ini. 2a dari mana? 2a itu harus hasil dari perkalian a dikali 2. Maka disebut persamaan baru kedua. Setelah ini, karena ada dua persamaan, maka kita coba pakai cara eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu min 1 sama dengan min a plus b, kemudian 8 sama dengan 2a plus b. Karena di sini huruf b yang persamaan 1 dan 2 itu mirip, maka kita akan kurangi gitu ya. Maka ini dikurangi, b-nya akan hilang, hasilnya jadi min 1 dikurangi 8. Oke, kemudian min a, tanda minnya jangan lupa di bawah ya, dikurangi 2a, kemudian b dikurangi b. Maka hasilnya seperti ini, min 1 dikurangi 8 hasilnya min 9, min a dikurangi 2a sama dengan min 3. A terus 0 ditambah 0, maka hasilnya jadi min 9 sama dengan min 3a. Hasilnya jadi min 9 dibagi min 3 sama dengan a. Nah, a-nya udah kita ketahui, maka nilai a-nya adalah 3 sama dengan a, atau kita bisa balik a-nya jadi 3. Jadi a-nya sudah kita tahu. Kemudian next kita substitusikan nilai a yang sudah kita dapatkan tadi ke persamaan 1 atau 2. Di sini saya pakai contoh ke persamaan 1, yaitu min 1 sama dengan min a plus b. A-nya ganti dengan 3. Kemudian dikalikan aja, dikalikan 3 jadi min 3. Kemudian dipindah ruaskan ke kiri. Maka min 1 ditambah 3 sama dengan b, maka hasilnya jadi 2 sama dengan b, atau b sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah dapat a-nya dan b-nya, maka kita langsung next ke sini. Tadi bentuk persamaan umum dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b. Maka di sini kita bisa tulis fx sama dengan ax plus b, huruf a-nya diganti dengan angka 3, b-nya diganti dengan angka 2 dari persamaan ini. Maka fx-nya sama dengan 3x plus 2. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Oke, next. Sini kita menentukan grafik, mungkin sudah tidak asing, kita flashback lagi. Nah, misalnya di sini ada contoh rumus fx. Kita pakai contoh soal yang tadi sebelumnya, tadi kan didapat fx-nya sama dengan 3x plus 2. Jadi untuk gambarnya gimana? Ya kita cari dengan cara mencari titik potong di sumbu x dan sumbu y. Caranya ya x sama dengan 0, y sama dengan 0. Ketika huruf x dari persamaan fx sama dengan 3x plus 2, x-nya ganti dengan angka 0 yang ada di sini, ini diganti dengan angka 0, maka y-nya berapa gitu ya. Maka y-nya sama dengan 2. Dari mana? Jadi gini, awalnya kan fx sama dengan y sama dengan 3x plus 2. Kemudian x-nya ganti dengan angka 0, maka 3 kali 0 hasilnya 0, maka y-nya sama dengan 2. Maka di sini kita tulis titik koordinatnya adalah 0,2. Kemudian kalau y-nya 0, berarti di sini yang awalnya fx sama dengan y sama dengan 3x plus 2, y-nya ganti dengan 0, hasilnya jadi 3x plus 2. 0 sama dengan 3x plus 2. Nah, si 2-nya pindah nih. Jadi awalnya di sini, pindah ke sini karena kita akan cari x-nya. Jadi kalau kita akan mencari suatu variabel atau x, maka biarkan dia sendiri gitu ya. Nah, maka selanjutnya 0 dikurangi 2 jadi negatif 2, kemudian 3-nya pindah jadi min 2 per 3 sama dengan x. Maka x-nya adalah min 2 per 3. Maka di sini koordinatnya, titik koordinatnya adalah min 2 per 3, 0. Maka dari sini kita bisa tulis absisnya yaitu titik yang ada di x gitu ya, sumbu x, ordinat itu yang ada di sumbu y. Jadi titiknya itu kalau misalnya titiknya 0 di x, sumbu x, maka y-nya di 2. Maka seperti ini ya. Jadi yang kalau ke sini itu absis y atau ordinat. Jadi nanti kalau ada kata-kata seperti ini jangan bingung ya. Y itu ordinat,
X itu absis. Nah, kita sudah dapat nih titik pertama adalah 0,2, berarti X absisnya 0, Y ordinatnya 2, berarti titiknya di sini. Ya. Kemudian yang kedua mah absisnya yang min 2/3, ordinatnya 0, maka posisinya di sini. Maka kalau kita gabungkan garisnya jadi seperti ini, nah garis ini disebutkan sebagai 3x plus 2, garis 3x plus 2. Selanjutnya, kita menentukan persamaan garis dengan gradien melalui 1 titik x1, y1. Jadi kita menentukan persamaan garis atau rumus dari fungsi linear jika diketahui m-nya gitu ya. Dan titik x, y-nya. Kalau tadi kan di grafik kita cari titik koordinat misalnya 0,2 yang tadi ya. Nah sekarang gimana nih kalau dibalik? Jadi kita tahu titiknya, tahu m-nya atau gradiennya. Gradien itu garis miring ya. Tapi kita nggak tahu rumus fx-nya berapa. Maka kita bisa cari dengan cara y sama ini rumusnya yaitu y kurangi y1 sama dengan m dikalikan x min x1 ya. Caranya ini rumusnya diingat. Jadi gimana? Misalnya ada titik nih. Melalui titik tentukan fungsi linear melalui titik 2,3, gradien atau m-nya adalah setengah. Gradien itu apa? Jadi garis yang miringnya gitu ya. Nah, jadi oke, jadi kan melalui titik x1, y1. Jadi x1, y1 itu apa? Jadi misalnya ini kan titik 2,3, maka 2-nya itu x, 1, y, 3-nya itu y1. Gitu ya. Nah, maka y kurangi y1 sama dengan m dikali x min x1 itu adalah rumusnya. Nah, kita masukkan nih si angka-angka ini. Jadi, yang awalnya cuma huruf aja, kita ganti beberapa huruf dengan angka yang sudah diketahui. Yang diketahui apa? Pertama, Y1 kan udah tahu nih, angkanya berapa? Yaitu 3. Maka kita masukin ke sini deh. 3, Y1-nya jadi 3, M-nya itu gradien jadi setengah, X1-nya jadi 2. Gitu ya. Selanjutnya ya kita hitung deh. Nah, kemudian kenapa jadi 2,5 x min 1? Karena setengah dikalikan x hasilnya jadi setengah x. Jadi ini dikalikan ya. Setengah kali x jadi setengah x, kemudian setengah dikali 2, setengah dikali 2, setengah dikali min 2. Maka kan bisa kita coret nih. 2 dibagi 2 min adalah 1 gitu ya. Maka 1 dikalikan min 1 hasilnya min 1. Maka min 1 ini diperoleh dari sini gitu ya. Nah, kemudian setelah ini gimana? Ya karena kita akan mencari rumus itu biasanya didahului dengan y sama dengan, maka biarkan si y-nya ini jomblo. Maka kita bisa seperti ini. Y ini kenapa ditambah 3? Karena y min 3 otomatis ini adalah operasi pengurangan. Maka tinggal kalian pindahkan ke kanan, yaitu menggantikan yang awal negatif jadi positif. Y sama dengan setengah x min 1. Ini adalah bentuk awal, kita tulis lagi. Yang awalnya min 3 jadi plus 3. Maka hasilnya jadi plus 2 dari mana? Jadi min 1 ditambah 3 hasilnya 2. Maka hasilnya Y sama dengan setengah X ditambah 2. Atau rumusnya adalah Y sama dengan setengah X ditambah 2. Seperti itu ya. Next, jadi kalau yang tadi mah titiknya ada 1, sekarang titiknya ada 2. Terus kita tahu M-nya berapa. Rumusnya mana? Pakai rumus yang ini. Kelihatannya susah tapi enggak. Kalau kalian mengganti hurufnya jadi angka. Oke, misalnya diketahui nih. Titiknya 2 yaitu 0, min 3, 2, dan 5. Berarti titik pertama X0-nya itu adalah X1. Kemudian min 3-nya itu Y1. Kemudian yang 2 ini X2. X yang kedua gitu ya. 5 itu Y-nya yang kedua.
Oke, kalau di sini kita nggak gradiennya kita nggak tahu nih, maka kita diemin aja. Kita pakai rumus ini yaitu y kurangi y1 sama per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Yang di sini kita sudah tahu adalah x1, y1 nilainya ya, x1 yang ini, y1 yang ini, x2 ini dan y2 ini. Jadi gimana cara ngerjainnya ya, jangan bingung ya. Kita ganti aja huruf yang ada hubungannya dengan titik ini dengan angka. Yang di sini kan ada Y1, Y2, X1, X2 kita ganti dengan angka. Jadi gini. Y1-nya kan 3, berarti kita tulis angka 3 di sini. Kemudian Y2-nya itu 5, maka tulis 5. Kemudian Y1-nya 3, X1-nya 0, X2-nya 2 dan X1-nya 0. Maka kita tulis kemudian bagian penyebut ini masih bisa kita jumlahkan karena dia dua-duanya berupa angka gitu ya. Maka kita tulis jadi seperti ini. 2 dari mana? Yaitu 5 dikurangi 3 gitu ya. 2 dikurangi 0 adalah 2. Maka hasilnya jadi Y min 3 sama per 2 sama dengan X per 2. Maka kita tinggal kali silang gitu ya. Tinggal kali silang Y dikurangi 3 dikalikan 2, kemudian X dikalikan 2. Nah, dari sini juga kita kalikan 2 dengan Y, 2 dan 3. Maka hasilnya jadi 2Y min 6 sama dengan 2X. 2X dari mana? Ya dikalikan antara X dan 2-nya. Kemudian hasilnya jadi seperti ini. Kenapa? Karena kita akan cari Y, berarti 6-nya pindah ke kanan. Nah, ini 2-nya pindah juga karena kita akan cari Y-nya, biarkan si Y-nya jomblo jadi si 2-nya pindah ke sini. Kenapa ini jadi per? Karena 2Y itu adalah bentuk perkalian gitu ya. Maka kalau perkalian lawannya adalah pembagian. Maka Y sama dengan 2X plus 6 per 2. Nah, di sini 2 dan 6 itu masih bisa dibagi 2, maka 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi hasilnya jadi 1X ditambah 2 dibagi 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka hasilnya jadi Y sama dengan X plus 3 gitu ya. Kenapa bisa dibagi kayak gitu? Karena 2 dan 6 pembilangnya itu masih bisa dibagi 2. Maka 2X dan 6 kalian ganti bagi dengan angka 2 gitu ya yang penyebutnya. Terus kalau misalnya angkanya, misalnya ya ada soal di mana angkanya itu misalnya 3X ditambah 5 per 3. Nah, apakah ini bisa dibentuk coret-coret gini? Nggak bisa. Kenapa? Karena 5 nggak bisa dibagi dengan angka 3. Maka kalau kayak gini ya udah seperti ini aja gitu ya. Kecuali kalau misalnya soalnya adalah 4X ditambah 8 misalnya. Dibagi 2. Nah, 4 bisa dibagi 2 nggak? Bisa kan? Berarti 4 dibagi 2 adalah hasilnya jadi 2. Kemudian 8 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Berarti 8 dibagi 2 juga jadi 4. Maka angka yang muncul, hasil angka yang muncul adalah 2X plus 4. Gitu. Kalau gini boleh gitu ya. Asal setiap suku ini bisa dibagikan dengan penyebut gitu. Oke, hasilnya Y sama dengan X plus 3. Maka rumusnya adalah Y sama dengan X plus 3 gitu ya.